Pandanganku mengenai sweet spot suatu perusahaan di era yang sangat canggih seperti zaman sekarang. Banyak startup di Indonesia yang lagi posisinya ketar-ketir, atau lebih tepatnya dalam posisi perampingan karyawan, dan itu sebenarnya biasa dalam suatu perusahaan. Nanti dibuatlah parameter-parameter tertentu. Jika itu menghasilkan indikasi positif, kita kembangkan, kita invest lebih di sisi tadi. Jika tadi project kecil tadi itu cenderung negatif, udah kita evaluasi dari berbagai macam cara, udah berarti kita bisa tinggalkan itu dan finding another project. Kira-kira pengen kerja di tempat yang keren banget, anak muda banget, tapi rawan keropos, rawan runtuh, atau di perusahaan yang bisa dicap old fashion, tua, dan banyak hierarki di dalamnya, tapi cenderung lebih aman menghadapi gejolak pasar, kan pandemi pun juga tidak sampai merugi. Barusan aku ada buat coret-coret pandanganku mengenai sweet spot suatu perusahaan di era yang sangat canggih seperti zaman sekarang. Banyak startup di Indonesia yang lagi posisinya ketar-ketir, atau lebih tepatnya dalam posisi perampingan karyawan, dan itu sebenarnya biasa dalam suatu perusahaan. Facebook Meta telah kehilangan 70 miliar US dollar. Tapi kita tahu bahwa market domination ini ujungnya tidak akan menghasilkan seperti tadi ya Mbak Iva bilang, apakah profitnya cukup untuk membayar dari valuasinya dan sebagainya. Notabene usaha ya perusahaan yang masih under 10 tahun yang tentu masih growing itu biasanya, apalagi di skala nasional, itu tentu akan terus rekrut karyawan. Jadi kalau dalam fase growing aja sudah mulai mengurangi karyawan, itu tanda tanya bagi aku. Sebagai karyawan, dalam kuadrannya Robert Kiyosaki, aku tuh ada di A dan SE, jadi employee dan self-employee. Kalian bisa cari di luar atau baca bukunya apa maksudnya. Jadi jika kalian sudah di kuadran yang business owner atau investor, mungkin kurang relate dengan video ini. Tapi jika kalian adalah pegawai atau mungkin self-employee kayak dokter, pengacara, arsitek, seperti itu, mungkin itu masih relate lah dengan video yang kubuat ini. Bagaimana sih memilih perusahaan untuk tempat kita bekerja? Atau kalaupun kita buat usaha, apa sih sweet spot di hari ini di saat kita lihat perusahaan baru, startup yang kita kira keren, kita kira cepat, kita kira inovasinya bagus, penuh anak muda, penuh gairah, tapi cenderung rawan di cash flow, rawan di revenue atau omset, atau mungkin dia rawan di turnover. Jadi orangnya pegawai-pegawai startup itu cenderung butuh loncat. Aku breakdown dari perbedaannya dulu, dari sisi plus dan minus ya, antara startup dan juga old fashion company. Jadi menurutku, old fashion company itu identik dengan slow, lambat, penuh hierarki, pimpinannya senior, juga mungkin old way thinking, juga kurang agile, kemudian lack inovasi, cenderung hemat terhadap cost, kemudian sedikit kurang mau mengambil resiko karena apa yang sudah jalan selama ini berpuluh-puluh tahun itu cenderung dipercaya itu yang tepat gitu, karena emang terbukti gitu. Cenderungnya bertahan dengan yang pasti-pasti aja. Itulah sedikit kekurangan di old fashion. Kemudian lebih enak kalau kita lihat tuh langsung lihat dari positif dari startupnya. Jadi kayak lawannya dari sisi negatif di old fashion itu ada sebagai posisi positif di startup company. Jadi yang tadi kita bilang lambat di old fashion, kurang agile, kurang teknologi, itu di perusahaan startup justru kebalikannya. Dia lebih quick, lebih agile, lebih adaptasinya lebih baik dengan keadaan pasar, kemudian juga cenderung banyak anak muda yang dominan dari sisi pegawai bawah sampai atasannya, kemudian tim itu penuh dengan fresh idea, dan juga dibiarkan orang untuk berkembang dan inovasi, kemudian juga berani trial dan error, teknologi friendly, techie savvy istilahnya dalam bahasa Inggris, kemudian juga lebih efisien dari sisi IT, dan penuh dengan aset teknologi dan juga aset sistem. Itu kehebatan dari startup company. Kemudian, startup company itu tentu ada sisi negatif. Yang paling aku lihat paling berasa negatif adalah mereka tuh cenderung bakar duit, promo is the king kalau kita lihat ya. Usia usahanya rawan cepat habis ya, atau rawan bangkrut, atau mungkin lebih tepatnya rawan kolaps. Karena dia perlu suntikan dana terus. Kita lihat aja seperti Link aja. Kemudian tadi barusan pagi aku lihat berita ada JDID. Kalau yang kemarin juga ada Zenius. Kemarin-kemarin dulu, mungkin sekitar 2-3 tahun lalu tuh ada pengurangan di internal Grab. Startup company tadi yang cenderung negatifnya adalah kebanyakan ngabisin duit lah ya. Cash flow-nya itu jadi kurang positif, cenderungnya negatif karena baru masuk berapa dari investor atau baru berasa revenue-nya masih berapa, kemudian digelontor lagi untuk promo, untuk upgrade sistem, untuk upgrade orang-orang lebih kompeten di bidangnya. Dan pegawai-pegawai di startup itu cenderung loncat karena memang high paying job lah ya bisa dibilang ya. Mungkin untuk ukuran perusahaan baru, mereka itu bisa memberikan gaji lumayan tinggi. Kejelekan di startup yang tadi itu
itu justru adalah kebalikan yang menjadi positif di old fashion company. Promo is the king, ngabisin duit, gaji gede, kemudian pegawainya ketuloncat, atau juga terlalu banyak perubahan di startup tadi itu. Di old fashion, kebalikannya. Di sana cenderung positif cash flow, generate cash flow, orientasinya margin, keuntungan, revenue, leadership, dan cenderung lebih bijak dengan situasi ekonomi apapun atau situasi pasar, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun ada di dunia ini. Dengan segala macam generasi mereka udah jalanin. Usia perusahaan mereka tuh cenderung lebih panjang. Apa misalnya ya? Kita bisa anggaplah perbankan, consumer goods. Banyak usaha-usaha perusahaan di bidang itu tuh cenderung bertahan lama. Juga ada beberapa perusahaan pertambangan. Mungkin tidak terlalu banyak inovasi. Ya ada inovasi, pasti ada implementasi IT di dalam, tapi tidak seperti bagaimana IT-nya di startup. Usia perusahaannya itu lebih panjang, kemudian yang membedakan lagi antara old fashion dan startup dari sisi aset adalah old fashion itu cenderung memiliki aset fisik. Jadi seperti gedung atau properti lahan, kendaraan, pabrik, warehouse, itu cenderung dimiliki, diakuisisi langsung oleh perusahaan. Secara apa yang tampak di mata kita, jelas perusahaan-perusahaan seperti old fashion itu tentu kayak lebih matang ya, lebih kaya, lebih tajir, lebih kelihatan mana perusahaan bonafit, mana enggak. Tapi kalau di startup, karena look-nya semua sama dari sisi IT, dari teknologi, dan sistem, jadi kita nggak bisa menilai dari sisi aset dan properti, karena mereka tidak mengedepankan itu. Kita lihat aja bagaimana perusahaan seperti Grab, kemudian dengan Maxim, kemudian ada Gojek, mereka nggak memiliki kendaraan, nggak perlu bayar nyicil apapun soal kendaraan, tapi mereka punya driver yang begitu banyak dan militan. Karena mereka investnya itu di teknologi dan sistem. Kita udah lihat dari sisi positif dan negatif dari startup maupun old fashion company. Kira-kira kalau kita ingin kerja tuh di perusahaan yang ideal tuh gimana ya? Seperti apa yang ideal? Jadi aku udah coba bagi 3 hal besar lah ya, agar bisa ideal perusahaan di zaman sekarang. Menggabungkan antara plus dari startup dan plus dari old fashion company. Yang pertama adalah perusahaan itu harus orientasinya adalah generate positive cash flow first. Jadi jika masih minus, perkecil minusnya. Jika sudah perkecil minusnya, kejar menjadi balance. Jika sudah balance, kejar menjadi plus. Begitu seterusnya hingga dia tuh menghasilkan cash flow yang sangat bagus. Artinya uang masuk 7.000, ya jangan sampai keluarnya 10.000, apalagi 300.000. Uang masuk 7.000, biasakan keluar untuk 5.000 aja atau 5.500. Jadi selalu ada uang spare lebih lah dari hasil penjualan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Terus kalau kayak gitu, nggak ada inovasi dong, karena selalu cari yang udah berduit, yang menghasilkan uang atau revenue. Ya, kalau menurut aku, gini, untuk poin ini adalah kita tetap fokus sama apa yang menghasilkan uang, sambil berinovasi secara kecil, scope kecil, atau pilot project aja, atau small project, itu hal-hal yang potensi untuk dikembangkan ke depannya. Nanti dibuatlah parameter-parameter tertentu. Jika itu menghasilkan indikasi positif, kita kembangkan, kita invest lebih di sisi tadi. Jika tadi project kecil tadi itu cenderung negatif, udah kita evaluasi dari berbagai macam cara, udah berarti kita bisa tinggalkan itu dan finding another project. Jadi tetap fokus sama main revenue, tapi tetap tidak meninggalkan development di bidang-bidang lainnya. Jadi tetap ada inovasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah keep the hierarchy kayak old fashion company, tapi berlakunya act-nya itu kayak tim project di startup. Jadi leadernya itu adalah leader yang memiliki big vision atau memiliki visi yang jelas, visi yang besar untuk tim-tim di bawahnya. Dia menjadi pimpinan di perusahaan itu karena akan lebih matang jika yang memimpin adalah orang yang merasakan dari bawah, merasakan dari berbagai divisi atau mungkin layer, sehingga dia bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi tidak hanya sekedar pintar atau benar, karena benar pun bisa kebetulan salah di kemudian hari karena belum ada informasi yang tepat. Jadi kebanyakan manajer, direksi itu yang pintar-pintar itu pun akan kalah sama yang kelihatan tidak lebih pintar, tapi entah kenapa keputusannya selalu lebih bijak. Mungkin kalian yang bekerja di dalam perusahaan old fashion mengerti lah apa maksud aku, bagaimana banyak ilmu-ilmu baru yang dia tidak bisa kuasain, tapi keputusan-keputusannya itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat bijak, sehingga ada sweet spot masalah yang tercover ketika ditangani oleh leader-leader yang seperti itu. Yang aku bilang tadi adalah keep the hierarchy, tapi act like team project adalah walaupun dia memilih sebagai pimpinan, tapi dia harus bisa membawahi tim project-nya itu, dan kalau bisa, dia tidak berlaku sebagai atasan, tapi hanya sebagai ketua tim aja gitu, yang memiliki keputusan, oke, kita jalanin ini, yang ini nggak usah, karena gini. Dan biarkan tim project ini yang berkembang meramu apa yang sudah ada, mereka akan coba,
untuk memberikan suatu produk baru, service baru, atau apapun lah inovasi sehingga intinya mengurangi cost, meningkatkan revenue. Act like team project yang aku maksud juga adalah kalau kebanyakan di old fashion company itu ada divisi-divisi A temannya teman A, divisi B temannya teman B. Contoh misalnya yang legal, yang finance atau accounting, yang sales misalnya. Itu kayak bekerja di itu aja, di divisinya aja. Jadi kurang berinteraksi dengan divisi-divisi lain sehingga tidak tahu secara holistik bagaimana proses kantor tersebut atau mungkin perusahaan tersebut bekerja. Itulah jeleknya dari old fashion company. Bagaimana caranya? Biarkan divisi itu tetap ada, tapi setiap ada project, itu biarkan mereka gabung sesuai kebutuhan project tersebut. Misalnya, jika memang project itu membutuhkan tim sales juga ada, legal ada, finance ada, kemudian IT ada, udah gabungkan 7, 8, 9, berapapun kebutuhannya, menjadi satu tim. Sehingga ketika mereka diskusi, tidak ada saling menentang karena mereka dari divisi yang sama. Justru mereka itu penentang karena ada aspek yang tidak pernah dipikirkan oleh divisi lain, tapi itu adalah aspek yang sangat penting atau krusial di sisi divisi tertentu. Misal, ada yang mengkonsep sesuatu bagaimana platform ini memakai sistem IT ini dari sisi sales. Tapi IT berkata, pilihannya tidak bisa atau mungkin susah dilakukan karena ada A, B, C, D, C. Jadi mungkin akan lebih tepat pakai solusi yang ini. Mungkin yang ini kita pakai IT-nya develop sendiri, tapi yang di sini kita pakai hire dari freelance luar atau vendor luar. Jadi dengan adanya diskusi setiap project based on expertise atau kalian di bidang masing-masing, sehingga diskusinya itu menjadi komprehensif. Keputusan projectnya itu menjadi lebih tepat karena sesuai bidangnya di setiap tim. Bayangkan kalau yang biasanya di old fashion company adalah divisi sales, ngobrol soal sales saja, kemudian ngasih project ke atasannya setuju, develop, kemudian ke IT misalnya, langsung ke IT, anggap finance tuh nanti lah ya. Anggap kayak itu, IT-nya ini nggak bisa, framework-nya nggak matang, harusnya seperti ini. Ya, karena sudut pandangnya beda gitu. Atau mungkin nanti dari orang finance berkata, ini terlalu mahal, nggak worth it kita lakukan saat ini. Itu kan jadinya lambat prosesnya, karena dari awal punya fokus divisinya masing-masing. Itulah keunggulan dari keep the hierarchy dan juga keep the division, tapi berlaku pekerjaannya adalah act like team project. Masukkan ke setiap project itu. Jadi biarkan mereka prepare, riset, hingga sampai akhirnya menjadi produk atau menjadi suatu development baru. Mereka tuh ngikutin terus tuh A to Z-nya. Jadi nggak ada missing link atau miskomunikasi di setiap project-nya. Yang ketiga, yang terakhir adalah menentukan IT orientation atau IT fokusnya menurut aku. Jadi nggak bisa kita pungkirin lagi. Era sekarang kita harus dekat dengan sisi IT, algoritma, AI, big data. Pastikan fokus utamanya adalah customer insight. Siapkan waktu dari orang IT yang terbanyak itu dan biaya untuk menggali customer insight. Untuk mendukung tim-tim sales, tim marketing, juga tim brand misalnya, atau yang sifatnya untuk mencari potensi income dari konsumen, kita butuh support data yang cepat, yang valid, yang benar, yang simple, yang tidak perlu banyak diolah lagi. Jadi dengan kebanyakan data, kita akan capek memilih data yang ada, memfilter yang mana, mengkoneksikan tiap data, itu tentu akan butuh waktu yang lama. Itulah gunanya dari aplikasi big data itu. Nah, dengan adanya customer insight tadi, harapannya bisa menggali apa sih kesenangan, interest, hobi, activity, minat, kebiasaan dari setiap needs konsumen yang mau dituju. Lalu, setelah fokusnya sama customer insight, IT fokusnya itu adalah bangun internal IT system untuk yang mensupport revenue setelah menghasilkan data dari insight konsumen tadi. Nah, jadi misalnya ketemu bahwasannya di customer insight tadi, perusahaan kita itu paling cocok mengejar anak muda, Gen Z, yang kuliah di ibu kota provinsi, misal Jakarta, Bandung, Surabaya, yang sebenarnya adalah asli dari kota-kota rural atau mungkin lebih upcountry seperti Kalimantan. Kenapa? Karena mereka memiliki spending yang jauh lebih besar daripada kebanyakan orang-orang di asli Jawa. Karena mereka sudah biasa dengan harga mahal di Pulau Kalimantan, sehingga mereka jajan di sini tuh berasa murah, sehingga spending mereka itu dalam kuantiti yang lebih banyak dibandingkan average kebanyakan orang lokal Pulau Jawa. Misal datanya seperti itu ya. Di breakdown lagi,
Ternyata mereka itu hanya pulang ketika Lebaran dan Natal. Artinya, serangan-serangan strateginya itu kita ngikutin dia terus. Pada saat hari reguler kerja atau hari reguler kuliah, iklannya, kemudian juga promonya, itu adalah hadir di tempat-tempat mereka. Ketika momennya Lebaran atau Natal, iklannya, baik online maupun offline, aktivitas promonya itu adalah bergeser ke kota mereka tinggal. Minimal ke dari sekitar bandaranya, atau mungkin di sekitar trafik-trafik jalan utama di tempat mereka. Atau mungkin juga hanya pada interest mereka di sosmed di YouTube siapa, atau di channel Instagram mana, atau di TikTok siapa. Itu aja yang diikutin, sehingga dimanapun mereka hadir secara digital dan juga offline, artinya secara online dan offline, promo kita, aktivitas marketing kita, agar mereka membeli atau menggunakan jasa kita, itu selalu ada di ingatan mereka. Sehingga orang-orang di niche seperti itu merasa, wah ini ada di mana-mana, canggih, kita harus pakai produk ini. Atau mungkin di dunia nyata, mereka akan merasa, ini ada di mana-mana, kayaknya ini barang bagus. Kayaknya ini servisnya bagus. Sehingga menjadi resapan di dalam memori dia, suatu saat mereka butuh produk atau jasa itu, yang terlintas adalah perusahaan yang bolak-balik ada dan hadir di online dan offline-nya needs mereka, sehingga itulah produk atau jasa yang mereka pilih. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian rasa bermanfaat, lihat video lainnya. Kalau misalnya pengen bahas-bahas yang lain, bisa di kolom komen, terserah, mau DM terserah. Semoga berfaedah deh. Sampai jumpa.